Bapak Ibu yang terhormat, apa yang dikaji di sana itu hal-hal yang paling mendasar. Yang paling mendasar itu adalah tentang sikap generasi muda, termasuk terhadap ayah dan ibunya, juga terhadap guru-gurunya. Jadi dalam acara itu diminta berbicara dari hati ke hati. Anak-anak bapak yang bapak sayangi, mari kita berbicara dari hati ke hati. Tundukkan kepala, tundukkan kepala sedikit. Coba unjukkan tangan ke atas. Siapa di antara kalian pernah membuat orang tuanya jadi menangis karena kesalahan? Itu sudah berubah wajahnya. Angkat tangan dia. Kadang mandang sama kawannya di sebelah. Saya katakan enggak usah pandang kiri kanan. Anda sendiri. Hampir semuanya kami telah bersalah kepada ayah dan ibu kami. Katanya kami pernah durhaka. Siapa yang pernah melawan guru? Angkat tangan. Angkat pula dia. Siapa yang pernah? Siapa yang pernah meninggalkan sholat? Semua yang mengangkat. Ya Allah, coba itu dia aliyah itu. Banyak yang meninggalkan sholat, apalagi yang bukan bagian agama. Nah, karena itu perlu pembinaan generasi iman, generasi muda itu perlu. Memang orang tuanya melepas kalau pesantren itu dianggap udah selesai semuanya, dikurung, diawasi. Akan tetapi banyak hal-hal yang di dalam kadang-kadang kita terlena orang tuanya. Maka dibawalah bicara dari hati ke hati. Nah, kemudian hari terakhir itu juga menuliskan di selebar kertas, tidak boleh tulis nama. Nanti kalau ditulis namanya dia malu. Tulis apa saja kesalahan yang telah kamu lakukan terhadap orang tua, guru, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Misalnya meninggalkan sholat, hutang puasa yang tidak dia bayar. Banyak lagi hal-hal yang berkaitan tentang kehidupan mereka sehari-hari. Nah, jadi jadi kalau kita tidak obati penyakit-penyakit dari dasar, nanti sampai kuliah dia sampai besar itu nanti akan terpengaruh yang tidak baik. Kita terkejut, kok bisanya jadi begini? Kan sudah diajar dengan pendidikan agama yang baik, tapi kok bisa jadi begini? Kita akan terkejut. Orangnya tuanya terkejut. Nah, kita khawatirkan jangan seperti terjadi di Jawa Timur. Suatu tempat di Jawa Timur, itu waktu libur sekolah, 100 orang siswinya hamil di luar nikah. Coba bayangkan. Waktu libur ada yang pergi ke gunung, ada yang pergi ke taman, ada yang pergi ke sungai, kemana-mana. Selesai libur, masuk sekolah, diperiksa 100 orang hamil di luar nikah. Ya Allah. Karena mereka tahu tempat-tempat di mana sepi melalui HP. Di mana tempat-tempat mereka merasa aman berbuat maksiat, minuman keras. Bahkan ada yang terlibat narkoba yang di Jawa itu, yang kita baca informasinya. Dengan mudahnya mereka mendapatkannya. Jadi kalau tidak kuatlah iman, tidak kuatlah akhlak, hancur generasi muda kita. Bagaimana pemimpin kita yang akan datang? Pemimpin kita yang sekarang saja bukan main besar salahnya. Karena pemimpin-pemimpin kita yang sekarang ini tidak ada yang mendasar pendidikannya. Akhlaknya tidak ada. Hanya buzzer-buzzer aja diangkat jadi menteri. Buzzer-buzzer aja yang diangkat jadi pejabat. Model-model si Abu Janda. Udah jadi pejabat ya sekarang. Komisaris BUMN. Apa pendidikannya itu? Yang hanya mengobok-obok umat Islam dengan kata-kata yang sangat tidak berakhlak. Seperti itu jadi pemimpin. Masya Allah. Karena itu kita bersiapkan pemimpin dari awal, anak-anak cucu keturunan kita. Nah, terus Al-Quran telah mengingatkan kepada kita, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ
dzurriyyatan khafu di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hei orang-orang yang beriman, hendaklah kamu cemas, khawatir, timbul ketakutan di dalam hatimu kalau nanti mendapatkan generasi-generasi yang tidak berakhlak, yang merusak. Falyattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Siapa generasi yang rusak itu? Yang disebut dengan di'afan, lemah imannya, lemah akhlaknya, lemah karakter budi pekertinya. Nah, kalaulah mereka lemah kepribadiannya sejak dari awal, sejak remajanya, nanti sudah tua dia akan teranja-anja, sudah sampai mati terubah pun tidak. Dari remaja terbawa-bawa, setelah dia dewasa teranja-anja, dan setelah mau mati terubah tidak, tak berubah. Padahal Al-Quran mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaanmu kalau kamu tidak merubahnya sendiri. Jadi muallimin Bangkina dia minta berubah sikap anaknya. Jadi kami yang dari Pekanbaru, saya punya satu tim, ada 9 orang, tapi timnya itu kebanyakan banyak halangan. Ada Pak Mokni namanya, balik ini dah umurnya sudah 80 tahun, tapi dia merasa kuat, bawa mobil sendiri, mantan anggota DPR Partai Bulan Bintang, balik. Jadi tak saya turunkan. Kata saya, Bapak istirahat sajalah, apalagi ada acaranya malam-malam di Bangkinang, walaupun dia pede masih bisa main badminton umur 80 tahun. Tak jadi diturunkan. Satu lagi Pak Nasir As namanya, yang pernah kesini waktu rombongan subuh bersama. Dia sekretarisnya itu. Saya turunkan, saat berangkat ke Bangkinang. Ya, tentang apa? Tentang kejadian manusia serta sikap-sikap jelek dan sikap yang positif dari manusia. Oke Ustaz, di mana tempatnya? Dia karantinanya di desa Sendayan namanya. Dikarantinakan dari Bangkinang kira-kira 10 kilo. Nah, pergi dia ke sana, jalannya beloknya banyak-banyak, kiri kanan. Akhirnya dia nelpon kepada saya, Ustaz, nggak jadi saya pergi, pulang saja saya. Kenapa? Banyak betul simpangnya, beloknya. Iyalah, salah. Biar kami yang menggantikan nanti. Apalagi Ustaz Nasir itu setahun yang lalu dia stroke, berobat di Bukit Tinggi, sehat. Setelah itu dia sehat kembali. Jadi karena dia bekas kena itu, kadang-kadang takut terulang secara tiba-tiba, maka tidak lagi saya turunkan. Yang pertama tidak jadi. Ada lagi yang muda-muda saya turunkan. Oh, dia baru buka travel umrah, yang lama dia tinggalkan, ada yang baru. Oh, Ustaz lagi sibuk Ustaz. Ya, sibuk. Enggak juga bisa diturunkan. Yang satu lagi, diturunkan, saya lagi mengajar di Man itu, yang di Jalan Pelajar itu katanya, yang di dekat Masmur itu. Baru ngajar itu, sibuk, tak bisa saya. Enggak bisa. Hari itu tinggal berdua. Berdua saya. Jadi teman saya datang ke rumah, dari rumah masuk berangkat ke Bangkinang. Nah, begitu banyaknya halangan-halangan kondisi, kadang-kadang di lapangan, kadang-kadang dari instrukturnya. Sampai di instruktur di sana, sudah seminggu di sana, maaf saja honornya nggak keluar. Awak mau beli minyak? Bagaimana itu minyak? Tidak disebut honor, hanya transport. Kalau penitia transportnya ditransfer. Terus saja kita Ustaz, ya, kita akan bisa beli minyak sendiri, berangkat dengan minyak sendiri. Itulah tantangannya. Jadi saya dapat tantangan dari instruktur yang akan masuk ke sana, banyak halangannya. Kemudian jalan ke sana juga banyak beloknya, tantangan di jalan.
Kemudian tantangan lagi dari panitia pula, transport tidak ditransfer. Nah, tapi tetap jalan juga. Ya Allah, saya katakan kepada kawan saya namanya Pak Sapriyadi, ya kita hadapi saja ya. Yang penting kita ikhlas, lillah. Ya kita jalankan. Ternyata berhasil. Itu hari terakhir meraung semuanya begitu. Terdengar oleh guru-gurunya di SMS kemana-mana, direkam. Ini luar biasa, ini melebihi dari ESG oleh Ari Ginanjar. Kalau dari Ari Ginanjar itu 1.750.000 bayar satu orang. Hasilnya enggak kayak begini, lebih. Ini sudah ada di Pekanbaru katanya. Kita tak perlu dari Jakarta lagi pesawatnya, nggak hotelnya, nginap. Ini tidak perlu lagi, sudah ada Pak Rakib katanya dengan timnya dari Pekanbaru. Kenapa kita sia-siakan? Baru dia terkejut. Wih, seperti ini orang tua aku. Kenapa? Begitu orang tuanya menyebut dia bagi minggu, langsung dikejarnya orang tua di perut. Oh dia maaf kesalahan mak. Ya, aku tidak akan berdusta lagi sama ayah dan ibu. Terharu ayah dan ibunya. Kalau ya kayak begini bayar 1 juta juga saya mau, kata orang tuanya. Telah melihat perubahan anaknya dari senakal-nakalnya menjadi sebaik-baiknya, luar biasa. Kalau ada yang mau lihat, mau ikut, boleh saya dari Sabtu, dari pagi dengan guru-gurunya sekalian. Ini terakhir nih, bukan hanya muridnya ikut, dengan guru-gurunya sekalian. Alimin itu dari jam 8 pagi nanti sampai jam 8 malam. Itu luar biasa, meraung semuanya. Nah, jadi melihat seperti itu, akhirnya transport ditransfer. Malu kita kalau sampai orang jauh-jauh dari Pekanbaru, transportnya nggak ditransfer. Akhirnya ditransfer, insya Allah menguntungkan ya, dari segi materi menguntungkan, dari segi moral apalagi. Nah, tidak merugi. Barulah saya bicara dengan kawan saya, Pak Sapriyadi. Pak Sapriyadi gimana? Udah disebut alhamdulillah Ustaz. Nah, itulah karena kita sabar, jalan terus, Allah tidak akan sia-sia. Apalagi melihat dampaknya, melihat hasilnya. Orang tua semua, karena direkam oleh guru-guru mereka, itu direkam. Anak-anak yang paling nakal itu sebesar-besar rautannya. Nampak mulutnya mengangal. Nah, dikirim sama orang tuanya. Onde katanya lah bahwa anak dia terima kasih Pak. Jadi ungkapan-ungkapan dari panitia, dari guru-guru. Nah, begitu pentingnya pembinaan generasi muda. Yang paling banyak masalahnya seperti ayat yang dibacakan oleh Pak Imam tadi itu. Surat Luqman.